Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Hari ini tanggal 1 Desember 2024 dan patut kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan yang senantiasa baik kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan, melakukan segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kuasa-Mu yang Tuhan limpahkan atas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 41. Tertulis demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali punya pandangan bahwa keadaan menentukan respon. Tapi kita perlu menyadari bahwa respon seringkali menentukan keadaan. Ada istilah reaksi, tapi ada juga istilah respon. Reaksi biasanya paling sering dipengaruhi keadaan, tapi kita hendaknya tidak cepat bereaksi, tapi meresponi. Reaksi dan respon itu berbeda. Reaksi lebih spontan dan biasanya cenderung lebih emosional, dan seringkali juga tanpa berpikir terlebih dulu. Berbeda dengan reaksi, respon lebih rasional dan terkendali, lebih terencana dan umumnya dipikirkan dengan matang terlebih dulu. Kita perhatikan di dalam ayat ini bagaimana Esau bereaksi terhadap suatu peristiwa yang dia anggap merugikan dirinya. Dan reaksi yang muncul dari Esau adalah reaksi yang negatif. Kita perhatikan kembali Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Reaksi Esau terhadap peristiwa di mana Yakub memanipulasi dirinya seolah-olah dia adalah Esau untuk mengelabui ayahnya agar mendapatkan berkat secara khusus, membuat Esau yang asli marah dan dia bereaksi dengan merancangkan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Seandainya saja Yakub tidak lari, maka Esau kemungkinan besar akan membunuh Yakub, dan hal itu akan menjadi suatu penyesalan seumur hidup bagi Esau dan akan menimbulkan kesedihan yang begitu dalam bagi ibunya, yaitu Ribka, dan terus menghantui dirinya sepanjang umur hidupnya karena telah membunuh saudara kembarnya. Apa yang dipermasalahkan oleh Esau di sini adalah berkat jasmani yang diberikan oleh Ishak ayahnya terhadap dirinya. Tapi berkat yang dipermasalahkan ini dalam bentuk perkataan, ucapan, bukan dalam bentuk materi atau lahiriah. Dan hal ini membuat Esau menjadi marah karena ia mendapatkan ucapan berkat yang berbeda daripada ucapan berkat yang diterima oleh Yakub. Namun kalau kita perhatikan pasal demi pasal selanjutnya, kita menemukan bahwa Esau mengalami kehidupan yang diberkati. Dia menjadi orang yang kaya raya, punya banyak ternak dan banyak hamba. 20 tahun kemudian setelah konflik ini, Esau telah mengampuni Yakub. Syukurlah karena rencana Esau tidak terlaksana, karena kita melihat endingnya, ternyata bahwa semuanya baik-baik saja.
Ada begitu banyak keluarga yang hancur, yang berkonflik karena reaksi yang emosional, karena tidak meresponi secara benar. Ada perang antara saudara, berebut warisan, berebut harta dari orang tua, konflik karena kata-kata, hingga saling menghancurkan dan saling menjatuhkan. Semua disebabkan karena reaksi yang tidak benar dan kurangnya respon yang tepat terhadap persoalan. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk jangan cepat bereaksi terhadap suatu keadaan, tapi meresponi dengan benar setiap peristiwa, setiap pengalaman, setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Responi segala sesuatu dengan tuntunan firman Tuhan di dalam kasih dan kebenaran, supaya keadaan kita menjadi baik dan penuh dengan keberkatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk memiliki respon yang benar dalam setiap keadaan. Respon yang tepat sesuai firman Tuhan menghadapi setiap masalah yang ada. Tolong kami supaya kami tidak menjadi cepat bereaksi secara emosional, bereaksi dengan kemarahan terhadap suatu persoalan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, tuntun kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap tindakan kami merupakan respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami lakukan, sehingga kehidupan kami senantiasa penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Tuhan pencipta segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.